Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom, puji nama Tuhan, ibu-ibu sekalian, selamat sore, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu, sucikan hati pikiran kami Bapa,
untuk kami merenungkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu. Berkati semua ibu-ibu yang ada, bahkan saudara-saudara yang sedang mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, sore hari ini mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nah, firman Tuhan sore hari ini saya beri judul yaitu Yesus adalah ketenangan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Nah saudaraku sekalian, apa sebab dikatakan di dalam Yesus ada ketenangan? Saat ini kita semua sedang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak ada ketenangan. Apa sebab orang tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya? Karena manusia saat ini ditimpa dengan musibah, yaitu COVID-19 ya. Dan semua manusia merasa apa? Kehilangan ya. Bukan saja kehilangan harta, kehilangan apa, tetapi yang terutama kehilangan keluarga. Keluarga yang dicintai begitu kehilangan saudara. Sehingga orang tidak memiliki satu ketenangan dalam hidupnya. Bukan saja kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan segala pengharapan. Mungkin hari-hari yang lalu dia berpikir akan berbuat ini, berbuat itu. Tetapi saat ini semua lockdown ya. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sehingga manusia tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Tetapi Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yang berkekurangan, yang tidak punya pengharapan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih di sini berarti lelah ya. Lelah bukan karena pekerjaan, karena saat ini manusia tidak bekerja lagi. Tetapi letih di sini berarti lelah dalam pikiran ya, letih lesu. Lesu artinya manusia tak berdaya lagi, tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat untuk bekerja. Karena apa? Karena dalam hidup tidak ada ketenangan hari-hari ini. Itu sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan berkata hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Di dunia ini tidak ada ketenangan. Berapa banyak orang yang mati bunuh diri ya. Bukan karena mereka miskin. Justru mereka kaya luar biasa. Tetapi mereka tidak bisa memikul beban. Tetapi Tuhan berkata, di dalam Yesus Tuhan memberikan satu beban. Yaitu kuk yang ada, yang dipasang kepada kita manusia. Yaitu beban. Tetapi di sini dikatakan kuk yang dia pasang adalah enak dan beban itu ringan. Apa itu kuk saudara? Kuk itu adalah yang dipasang pada kerbau waktu dia membajak. Ya, kerbau yang sedang membajak. Berarti dia tidak bisa lari ke kiri, lari ke kanan. Tetapi dia dikendalikan oleh orang. Nah hidup kita juga dipasang kuk oleh Tuhan. Dan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan mengendalikan saudara dan saya. Kita tidak akan berjalan sesuka hati kita. Karena kalau kita berjalan sesuka hati kita akan kecewa. Nah saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu saya menonton di YouTube ya. Ada seorang artis. Nah, presenter ini berkunjung kepada seorang artis yang sangat terkenal. Waktu dia melihat rumahnya artis itu, dia merasa wow, luar biasa. Rumahnya indah, rumahnya bagus. Setelah dia masuk ke dalam, lalu ditunjukkan bilik demi bilik. Dan di sana terdapat begitu banyak barang ya. Barang yang indah, yang mewah, yang luar biasa. Nah saudaraku sekalian, ada ruangnya, ada butik ya, seperti butik ya, ada pakaian, ada sepatu yang beratus-ratus mungkin, ada juga ruangan yang berisi dengan tas-tas yang branded ya. Lalu dia berkata begini, aduh mbak,
Rumah ini bukanlah jadi rumah, tetapi boleh dijadikan butik ya. Bisa jualan. Lalu dia berkata begini, wah memang dulu saya pakai barang ini kalau saya sudah bosan, saya jual. Ada harganya, orang berebutan untuk membelinya. Tetapi keadaan sekarang COVID ini, walaupun dia mau jual murah, tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada uang, orang semua tidak ada uang. Saya pun kehilangan pekerjaan. Biasanya saya ada syuting di mana, dia mendapatkan hasil. Tetapi sekarang lockdown, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan ke luar negeri. Dan dia berkata, buat apa barang ini sebanyak ini buat saya? Tidak ada arti buat saya saat ini. Jadi saudaraku sekalian, di sini firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Apa arti lemah lembut? Saudaraku sekalian, lemah lembut artinya kita adalah seperti tanah liat ya. Tanah liat itu karena dia lembut maka Tuhan bisa membentuk. Keadaan COVID saat ini yaitu membentuk kehidupan saudara dan saya. Membentuk pola pikir saudara dan saya. Membentuk karakter kita. Dulu kita suka bermewah-mewah, suka pokoknya yang hebat punya. Tetapi saat ini Tuhan belajar kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang mudah dibentuk. Dan Tuhan ajar kepada saudara dan saya untuk merendahkan diri. Jadi tidak ada lagi yang kita banggakan di dunia ini. Saudaraku sekalian, kita berbangga apabila kita hidup di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada ketenangan. Di luar Yesus tidak ada ketenangan. Sehingga saudaraku sekalian, artis ini berkata, apa yang dia kejar, apa yang dia cari semua ini. Semua sia-sia, semua tidak bisa lagi dinikmati, semua tidak ada harga dan tidak ada arti di dalam kehidupannya. Lalu dia sadar bahwa hidup ini sebenarnya kita harus mencari yang berkuasa. Dia bilang mencari yang menciptakan kita. Karena apa yang kita peroleh saat ini, yang kita kejar selama di dunia ini, tidak ada satupun yang berarti, yang berharga, yang bisa kita andalkan. Semuanya tidak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini. Sehingga saudaraku sekalian, kita melihat Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak. Jadi kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka hidup kita ada kesukaan, ada damai sejahtera. Nah saudaraku sekalian, dan beban yang Tuhan berikan, seperti firman Tuhan mengatakan, kalau ikut dia, kita harus pikul salib, menyangkal diri. Berarti apa? Ada beban yang kita pikul, tetapi enak kata firman Tuhan. Jadi tidak berat beban yang Tuhan kasih. Karena apa? Kita tidak perlu kerja keras. Kita santai saja, bukan berarti kita jadi orang yang malas. Kita kerja sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi hari-hari ini Tuhan memperlihatkan kepada manusia. Kita kerja keras, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Untuk apa? Mengejar sesuatu yang fana. Tetapi hari-hari ini Tuhan belajarkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang kita kejar semuanya kosong dan sia-sia. Itu sebabnya saya ingat satu pujian yang berkata, dunia kosong, semuanya kosong. Segala isinya semuanya kosong. Kesenangan dan ramainya semuanya kosong. Karena apa? Tidak ada lagi keramaian. Tidak ada lagi kesenangan di dunia ini. Hanya apa? Keputusasaan. Ya, tidak ada lagi ketenangan. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Di dalam Yesus ada kelegaan. Seperti orang yang memikul beban. Kalau beban itu berat, lalu beban itu diangkat daripadanya. Maka dia akan merasa lega. Ya, kita merasa lega iring kepada Tuhan. Nah saudaraku sekalian, firman Tuhan yang terakhir yaitu terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi apa yang kita cari? Kita cari keselamatan. Ya, apa yang kita cari semuanya sia-sia. Kita tidak bisa mempertahankan dengan kekayaan kita untuk kita hidup lama di dunia. Tetapi saatnya akan tiba, kita tidak sangka kita akan mati juga. Ya saudara, dan kita akan tinggalkan semua apa yang kita kejar. Nah saat ini Tuhan berkata apa? Biarlah kita jadi tenang karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kesudahannya sudah sangat singkat. Jadi biarlah kita jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Hari-hari ini kita belajar dari COVID ini. Di mana Tuhan mau kita. Bukan kita mencari apa yang ada di dunia. Tapi kita mencari keselamatan. Kita mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Untuk diselamatkan. Karena waktu Tuhan inilah waktu sekarang ini. Yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudaraku sekalian, jadi kita harus menjadi orang-orang yang tenang kalau kita datang pada Tuhan. Jadi kita tidak akan gelisah. Kita tidak tahu COVID ini berapa lama lagi. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan saudara dan saya kalau kita datang pada Yesus. Karena di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku sekalian, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kepada kami luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini semua hanya sementara dan sia-sia. Tidak bisa menyelamatkan kami. Tetapi tidak membuat juga kami dalam ketenangan. Tetapi hanya di dalam Engkau jiwa kami merasa tenang, damai sejahtera kiranya menyertai kami. Berkati semua ibu-ibu yang ada, berkati semua saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini di dalam dunia, kita harus mencari Tuhan, kita harus mencari keselamatan. Karena itu yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Berkati semua kami Bapa, berkati firman-Mu, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka yang hidup dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Berkati juga bangsa negara kami, berkati juga daerah kami Sulawesi Utara, berkati kota Madia Manado, berkati sidang jemaat yang ada di GPPS Bethlehem Manado, berkati semua ibu-ibu yang hadir. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.